Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Malam ini kita akan melanjutkan seri kitab ulangan, yaitu di sesi ke berapa ya malam ini ya? Sesi ke-6 dengan tema umat pilihan. Kita akan selesai dalam sesi yang ke-8 nanti. Jadi nggak terlalu panjang kitab ulangan karena mengulang sebagian besar ya. Malam ini kitab ulangan umat pilihan. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami selalu mengucap syukur kalau kami selalu mendapatkan kesempatan untuk belajar setiap Rabu malam. Juga di hari-hari yang lain Tuhan, kami mau dengar firman-Mu dan kami mau praktik dalam hidup kami. Agar kami tidak hanya menjadi Kristen, tetapi benar-benar menjadi anak Allah yang Maha Tinggi. Terima kasih Bapa, berkati program ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, malam ini adalah sesi ke-6 kitab ulangan dengan tema khusus umat pilihan. Kita lanjutkan dulu. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya. Kita tahu dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-7. Ada suatu perjanjian yang kekal. Saya bacakan. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ini adalah perjanjian antara Allah dan Abraham. Itu kitab Kejadian ya. Kemudian Keluaran 19 ayat 5-6. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Jadi Israel disebut harta kesayangan Tuhan. Harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Enak banget ya jadi harta kesayangan Tuhan ya. Ayat 6-nya. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ini yang kemudian di perjanjian baru disebut imamat-imamat yang rajani. Itu. Ini asalnya dari sini, Keluaran 19 ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ini perkataan Tuhan kepada Musa supaya disampaikan kepada Israel. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Di Ulangan pasal 14 ayat 1-2. Kamulah anak-anak Tuhan. Jadi Israel disebut anak-anak Tuhan. Tapi Tuhannya huruf besar ya. Anak-anak Tuhan, Allahmu. Janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan. Nah, umat Israel disebut umat yang kudus bagi Tuhan, Allahmu. Dan engkau dipilih Tuhan, artinya umat pilihan. Untuk menjadi apa? Umat kesayangannya. Dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Bayangkan, bangsa-bangsa di muka bumi ini ada banyak. Tapi yang menjadi kesayangan Tuhan, Israel. Umat kesayangan Tuhan. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Ulangan pasal 27 ayat 8-10.
Selanjutnya haruslah engkau menuliskan pada batu-batu itu segala perkataan hukum Taurat. Ini dengan jelas dan terang. Juga berbicaralah Musa dan imam-imam orang Lewi kepada seluruh orang Israel. Perhatikan baik-baik. Kepada seluruh orang Israel. Ini konteksnya selalu Israel, sudah. Nggak ada konteks di luar Israel kalau kita bicara Taurat. Ya. Nah, diamlah dan dengarlah, hai orang Israel. Pada hari ini engkau telah menjadi umat Tuhan Allahmu. Israel disebut juga umat Tuhan. Tadi disebut anak-anak Tuhan. Ya. Ayat 10. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan. Kalau kau umat Tuhan, kau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dan bukan cuma mendengar, melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi ada umat pilihan, umat yang kudus, umat Tuhan, semuanya sama, menunjuk kepada Israel. Kita lanjutkan dulu. Ya, tentang umat pilihan tadi, ya. Ulangan 7 ayat 6 sudah kita baca. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Di pasal 14 ayat 2. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Israel ini sangat spesial. Dipilih Tuhan di antara semua bangsa yang dipilih Israel. Di kitab Yesaya, di situ juga ada istilah umat pilihan, sama sih. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi, Israel ini disebut macam-macam di Alkitab, dicatatnya. Yang pertama, umat Tuhan. Ulangan 27 ayat 9 contohnya. Umat Allah. Contohnya Mazmur 47 ayat 9. Umat pilihan. Tadi sudah kita baca Ulangan 7 ayat 6, 14 ayat 2, Yesaya 43 ayat 20. Di ayat yang lain disebut umatku. Keluaran 3 ayat 7 dan seterusnya. Disebut umat kesayangan. Ulangan 7 ayat 6 dan seterusnya. Umat yang kudus. Bangsa kudus. Yesaya 62 ayat 12 memakai istilah bangsa kudus. Harta kesayanganku. Tadi sudah kita baca ya, ada banyak ayat. Yang unik adalah Israel disebut istriku oleh Tuhan. Oleh Elohim. Coba kita baca Hosea 2 ayat 19 ayat 20. Hosea pasal 2. Hosea pasal 2 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan ya. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Yesaya 54 ayat 5 juga sama konteksnya. Yesaya pasal 54 ayatnya yang ke-5. Sebab yang menjadi suamimu ialah suamimu, di situ adalah Israel. Sebab yang menjadi suamimu, suami Israel ialah Dia yang menjadikan kau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Unik ya. Jadi Israel disebut istri. Tentu saja ini bukan harafiah istri ya. Ini adalah kiasan, kesayangan. Dan Tuhan Allah memposisikan dirinya sebagai suami bagi Israel. Dalam teks Ibrani dipakai kata Baal. Baal itu adalah, jadi Allah Israel atau Tuhan
memposisikan diri sebagai Baal bagi Israel. Bukankah Baal nama dewa, Pak? Ya, tapi artinya suami. Di kemudian hari, ada dewa Baal, makanya nggak dipakai lagi kata Baal. Padahal di Yesaya 54 ayat 5 itu, Alkitab memakai kata Baal, suami. Ya. Oke. Jadi sebutannya macam-macam, tapi intinya sama. Umat Tuhan atau umat pilihan. Oke. Yang menjadi mengejutkan kita ini, Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Faktanya, saudara, umat pilihan yang dipilih oleh Tuhan sendiri bisa binasa ternyata. Mengapa? Karena di sini dijelaskan, karena tidak mengenal Allah. Lah, umat yang dipilih Tuhan tidak mengenal Allah. Mengapa? Karena mereka menolak pengenalan itu, tidak mau belajar. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa umat pilihan itu tidak otomatis selamat, meskipun Tuhan yang memilih. Jadi Tuhan tidak pernah memilih suatu suku bangsa atau seseorang menentukan yang ini selamat, yang ini tidak. Tidak pernah. Tuhan memang memilih Israel sebagai umat pilihan. Tetapi masing-masing individu tidak lalu selamat. Taat atau tidak dengan hukum Tuhan, ketetapan Tuhan. Kalau tidak taat, biar umat pilihan yang dipilih Tuhan tetap binasa. Jadi teologi yang mengatakan Tuhan menentukan yang ini selamat, yang ini binasa, salah itu. Ini buktinya. Ya. Umat pilihan ternyata juga bisa menolak pengenalan itu. Padahal pengenalan akan Allah itu anugerah. Jadi artinya umat pilihan bisa menolak anugerah Tuhan, bisa murtad kok. Ya. Jadi jangan membuat teori-teori yang tidak sesuai Alkitab. Karena umat pilihan bisa menolak anugerah Tuhan, yaitu kesempatan menjadi umatnya yang taat. Ini menunjukkan juga sekaligus bahwa umat pilihan memiliki kehendak bebas dalam dirinya. Masa Tuhan yang membuat Israel menolak? Enggak dong. Israel yang memang menolak, tegar tengkuk. Itu bukti bahwa manusia memiliki kehendak bebas, meskipun sudah jatuh dalam dosa. Ini faktanya ayat ini. Nggak bisa diartikan lain ini. Jelas ya Bapak Ibu? Kita lanjutkan lagi. Ya, Israel ini ya sudah dipilih menjadi umat pilihan, umat Tuhan, umat yang kudus, bangsa pilihan. Tapi tegar tengkuknya luar biasa. Ulangan 9 ayat 13 dan seterusnya saya tampilkan di layar ini. Ya. Sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ini, saudara, tegar tengkuk. Waduh. Sehingga di Mazmur 81 ayat 8, Aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Mazmur ayat 11, 81 ayat 11-nya, Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Tegar tengkuk ini. Ayat 13-nya, Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan atau Allah itu menginginkan setiap orang itu selamat. Seandainya kamu mau dengar ya, gitu. Kehendak Tuhan adalah umatnya mendengarkan suaranya dan taat menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Mestinya begitu. Ya, oke, kita lanjutkan. Pertanyaannya, mengapa Tuhan memilih Israel?
sebagai umat pilihan. Apakah karena Israel baik? Enggak, kita sudah lihat tegar tengkuk bukan? Ini penjelasannya. Ulangan pasal 7 ayat 7-9. Bukan karena lebih banyak jumlahmu, bukan karena jumlahnya lebih banyak dari bangsa manapun juga, bukan. Maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Kecil banget loh Israel tuh dibandingkan segala bangsa. Hari ini pun kalau kita lihat negaranya kecil, dikelilingi oleh United Arab, Persatuan Arab. Kecil sekali, ya. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu. Janjinya janjinya Allah kepada siapa? Janjinya Tuhan kepada siapa? Kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Tuhan telah membawa kamu keluar dari tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Fir'aun, Raja Mesir. Jadi Tuhan memilih Israel sebagai umat pilihan bukan karena Israel punya kelebihan, tidak. Israel waktu itu tegar tengkuk. Tapi karena Tuhan mengasihi Israel. Dan Tuhan tidak pernah ingkar janji, karena Tuhan pernah berjanji kepada nenek moyang mereka. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jadi Tuhan itu sangat setia. Ya, bukan karena Israel baik, bukan. Ya, lalu bagaimana pertanyaannya dengan bangsa-bangsa lain? Israel dipilih sebagai umat pilihan. Bangsa lain bagaimana dong? Ada istilah dalam bahasa Ibrani goyim. Goyim ini jamak, ya. Artinya bangsa-bangsa lain. Jamak, artinya bangsa-bangsa. Konteksnya di sini adalah bangsa lain selain Israel. Kalau lihat kamus, goyim itu ya bangsa-bangsa, harusnya termasuk Israel. Tetapi dalam penggunaannya, kalau ada kata goyim, itu artinya bangsa-bangsa lain, gitu. Bangsa Israel atau Yahudi itu merasa sebagai bangsa pilihan, artinya sangat khusus, dipilih Tuhan. Sehingga penggunaan sebutan goyim selalu ditunjukkan kepada bangsa-bangsa asing, non-Yahudi. Itu disebut goyim, yang tidak mengenal Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi bangsa kafir. Jadi istilah goyim itu sebenarnya menghina sebenarnya. Dia itu goyim gitu. Itu sama dengan berkata begini, dia itu kafir. Tidak kenal Allah kita, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu artinya kafir. Goyim itu Gentile, non-Yahudi. Tapi maksudnya kalau orang bicara begitu, maksudnya itu kafir, ya. Jadi praktek membedakan Yahudi dan non-Yahudi ini, yang disebut goyim, Gentile, kafir, kemudian berubah setelah zaman gereja. Sehingga keduanya, baik Yahudi maupun non-Yahudi, menjadi satu wadah, yaitu di dalam Kristus. Ini yang luar biasa. Sebab kalau kita hidup di perjanjian lama, kita semua adalah goyim. Kita semua orang kafir, Bapak Ibu, saudara sekalian, di mata orang Yahudi perjanjian lama. Nggak mendapat bagian dalam perjanjian dengan Allah. Yang mendapat bagian adalah Abraham dan keturunannya. Artinya yang bukan goyim saja. Nah, ini kalau perjanjian lama, ya. Kita lanjutkan dulu. Di Efesus 2 ayat 11-22 dijelaskan begini. Mungkin harus dibaca ya, biar jelas. Efesus pasalnya yang kedua, ayat 11-22. Oh, panjang sekali. Tapi intinya begini. Nanti dibaca sendiri ya, Bapak Ibu, Saudara.
Dahulu orang-orang Goyim non-Yahudi dianggap mewakili golongan yang tak bersunat, kafir maksudnya, sehingga tidak mendapat bagian dalam janjinya Allah. Ya. Sekarang di dalam Kristus, oleh darah Kristus, darah Yesus, yang dahulu jauh menjadi dekat. Yang dahulu kafir menjadi tidak kafir. Oleh Kristus, kedua pihak mendapat jalan masuk kepada Bapa. Kedua pihak itu siapa? Yahudi maupun non-Yahudi. Yahudi maupun Goyim sama mendapat jalan masuk kepada Bapa. Efesus 2 ayat 15 perlu kita baca. Sebab dengan matinya sebagai manusia, siapa yang mati? Yesus. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Dibatalkan hukum Taurat. Untuk apa? Untuk menciptakan keduanya. Keduanya itu Yahudi dan non-Yahudi. Menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Tidak dibedakan lagi Yahudi non-Yahudi. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya. Sebab dengan adanya Taurat, orang non-Yahudi gak bisa mendekat, tidak termasuk yang dijanjikan. Dengan matinya Tuhan Yesus di kayu salib sebagai manusia, aturan Taurat itu batal. Gak ada begitu. Yahudi maupun non-Yahudi sama-sama di dalam Tuhan. Kalau bertobat. Ya. Ingat itu, kalau bertobat. Nah, di 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Kalau dahulu bangsa pilihan itu kan Israel secara genetik, secara keturunan, secara fisik memang orang Yahudi. Tapi Rasul Petrus menulis demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi bangsa pilihan, bangsa yang kudus itu harus keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Menjadi garam dan terang. Ayat 10-nya. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Ini Goyim nih maksudnya. Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Rupanya Goyim sudah menjadi umat Tuhan. Yang dikata-katain kafir zaman dulu itu menjadi umat Tuhan di perjanjian baru. Bisa menjadi umat Tuhan. Ya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, umat Allah dalam konteks ini adalah orang percaya, bukan orang Israel secara fisik di perjanjian lama saja. Tapi dalam kasus ini, 1 Petrus 2 ini, Bapak Ibu bisa baca dari ayat 1 sampai 10, nanti menangkap tuh konteks yang benar. Bahwa yang dimaksud umat Allah di sini adalah orang percaya atau gereja. Sebab gereja itu adalah orang percaya, bukan hanya gedungnya. Jika kita baca konteks dekatnya, ayat 1 sampai 10, maka kita tahu bahwa ini tentang Yesus Kristus. Yang menjadi batu penjuru, batu yang hidup. Nanti dibaca deh. Dari ayat 1 sampai ayat 10. Jadi kalau zaman dulu perjanjian lama itu umat Allah atau umat pilihan itu hanya Israel. Bangsa Israel secara fisik. Nah, sekarang yang dimaksud umat Allah itu bukan hanya bangsa Israel, tetapi termasuk Goyim. Termasuk seluruh manusia di seluruh bumi. Kalau bertobat. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Umat pilihan yang baru itu, yang perjanjian baru ini. Roma 9 ayat 24 sampai 26. Yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi. Jelas ya? Tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain.
Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku. Artinya yang bukan Yahudi akan disebut umatku juga. Dan yang bukan kekasih akan disebut kekasih. Dulu mereka orang asing, orang kafir. Tapi akan disebut umatku, kekasihku oleh Tuhan. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Bayangkan, yang dulunya goyim, sekarang menjadi anak-anak Allah yang hidup. Ya, luar biasa ini ya. Nah, itulah sebabnya ada yang namanya perjanjian yang baru. Ibrani 8 ayat 6 sampai 13. Saya jelaskan perlahan-lahan ya. Di ayat 7-nya disebut demikian. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Bapak Ibu masih ingat perjanjian yang pertama itu yang mana? Taurat. Yang terjadinya di Gunung Sinai. Nah, itu tidak sempurna Taurat itu. Makanya ada perjanjian yang baru, yang kedua. Yang mana itu? Di kayu salib. Inilah darahku menjadi perjanjian antara engkau dan aku. Kan begitu, ya. Ayat 13-nya, oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Yang dulu Taurat itu udah tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Mau selesai masa berlakunya. Ya. Ayat 8-nya begini. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Coba. Jadi, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Bukan waktu di Sinai seperti itu. Bukan. Beda nih. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Bukan itu. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku. Dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Ayat 10-nya jelas. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini perjanjian yang baru nih. Jadi hukum Tuhan, Taurat Tuhan tidak ditaruh di dua loh batu lagi. Tapi ditaruh di akal budi manusia dan di hati manusia. Jelas ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Di 2 Korintus 6 ayat 16 sampai 18. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini yang penting, Bapak Ibu. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Kita disuruh keluar. Pisahkan dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Tuhan akan menerima orang yang hidupnya tidak najis, tapi kudus. Ya, ayat 18-nya kesimpulannya. Dan aku akan menjadi bapamu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku. Laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi ya. Jadi umat pilihan yang sejati itu Roma 2 ayat 28 dan 29. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara harafiah. Bukan itu lagi yang benar, itu hanya bayangan. Yang sebenarnya umat pilihan itu bukan yang lahiriah Yahudi,
bukan yang sunatnya fisik. Tapi yang bagaimana? Ayat 29-nya. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati, yaitu secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Jadi kita sekarang menjadi umat pilihan. Meskipun secara lahiriah kita bukan orang Yahudi, tapi kita dianggap Yahudi atau Israel. Yahudi rohani atau Israel rohani. Luar biasa ya, yang dulu dianggap kafir, goyim, dibuka pintu agar kita menjadi anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, umat pilihan, bangsa pilihan, orang pilihan. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Siapakah anak-anak Abraham? Kalau orang Yahudi berkata, aku anak Abraham, secara genetik tuh. Tapi yang dimaksud istilah anak-anak Abraham, yaitu ini. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Galatia 3 ayat 7. Ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Nah itu dia, bangsa-bangsa lain, goyim. Ya, bukan non-Israel yang nggak kenal Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, kafir. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ya, karena Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka berkat Abraham sampai kepada bangsa lain yang dulunya dianggap kafir. Sehingga oleh iman kita semua menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jelas ya itu ya. Baik. Nah, jadi keselamatan itu disediakan untuk seluruh bangsa, bukan hanya untuk Israel. Di Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Dan berikutnya sampai ke ujung bumi, kan begitu. Artinya keselamatan untuk seluruh bangsa di muka bumi ini. Roma 10 ayat 12, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Ingat, ada kondisi yang berseru kepadanya. Kalau yang nggak berseru ya nggak dianggap sama Tuhan. Amin ya. Oke. Nah, ini juga sama, Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Artinya tidak ada perbedaan, nggak didiskriminasi. Ya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi. Orang bersunat atau orang tak bersunat. Orang barbar atau orang Sikit. Budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Tuntas ini. Pekerjaan Tuhan itu tuntas. Nah, Tuhan sendiri mengajarkan demikian dalam Matius 5 ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, mungkin dibaca dari ayat 21 ya sebelumnya, biar konteksnya bisa didapat ya. Matius 5 ayat 21-nya. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Jelas ini. Ya. Matius Tuhan bicara bahwa kamu kan tahu hukum siapa membunuh, dia dibunuh hukumannya.
Nah, ayat 22-nya ini, tetapi aku berkata kepadamu. Aku di situ Yesus. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Gak usah membunuh, marah aja harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Harus diadili di pengadilan agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya, beberapa terjemahan kafir di situ dipakai kata raka. Raka. Raka ini artinya sebenarnya kata yang sangat menghina. Yang artinya empty head. Kepalanya kosong. Nggak punya otak. Tidak berguna. Atau kafir. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau orang ngatain sesamanya kafir, dia harus dibuang ke nyala api, neraka. Ya. Ngatain jahil, ngatain bodoh, ngatain itu, waduh. Itu harus dibuang ke neraka. Ini hukumnya Tuhan Yesus nih. Ya. Ini perkataan Tuhan Yesus. Makanya kita tidak boleh mengatakan siapa saja orang kafir. Dasar kafir, nggak boleh. Itu harus dihakimi menurut Tuhan Yesus, orang seperti itu. Dihukum maksudnya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi orang yang berkata kafir kepada saudaranya, itu sebenarnya menghina kekudusan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus Kristus sudah mati di kayu salib untuk mempersatukan Yahudi dan non-Yahudi. Yang dulunya umat Tuhan dan orang kafir. Disatukan, nggak ada lagi. Semuanya satu di dalam Kristus. Jadi kalau orang masih ngatain orang lain kafir, orang itu mesti dibuang ke neraka. Menurut hukum ini. Masa Tuhan yang menyatukan kau berani memisahkan lagi? Keselamatan ditawarkan ke seluruh manusia, seluruh bangsa. Yahudi, non-Yahudi menjadi satu di dalam Tuhan Yesus. Nggak ada lagi satu sama lain yang harus ngatain goyim, kafir, nggak boleh. Ya. Untuk itulah Tuhan Yesus mati di kayu salib, supaya tembok pemisah itu runtuh. Tembok pemisah itu adalah Taurat. Runtuh. Ya. Nah, ini dia gambar ringkasannya. Kalau umat pilihan perjanjian lama, sebentar saya kasih pen ya, pen color red. Oke. Kalau umat pilihan perjanjian lama ini, saudara, itu adalah umat Israel. Umat Israel secara genetik, keturunan, secara fisik, itu umat pilihan perjanjian lama. Dan di perjanjian lama, umat Israel harus ketemu para imam dulu, kemudian imam besar yang masuk ke mana? Ke ruang Maha Kudus untuk menemui hadirat Tuhan. Ini umat pilihan perjanjian lama. Kemudian umat pilihan perjanjian baru, ini dia. Umat pilihan perjanjian baru adalah semua orang percaya. Disebut orang pilihan. Yaitu baik Israel maupun non-Israel. Tidak peduli siapapun, bangsa apapun, asal dia percaya. Itu orang pilihan namanya. Ya. Orang pilihan menjadi imam-imam dalam kerajaan. Imamat-imamat yang rajani. Beda. Jadi dalam umat pilihan perjanjian baru tidak memerlukan imam biasa lagi. Tapi memiliki imam besar satu-satunya. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya pengantara. Antara manusia dan Allah Bapa. Kan begitu. Ini jelas banget nih. Umat pilihan. Ya. Rabu depan kita akan membahas topik persepuluhan dan hukum Taurat. Ini sangat menarik karena semua orang
Kalau dengar kata persepuluhan, sensitif. Kita akan bongkar secara lengkap. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi, tentang umat pilihan. Dahulu kita ada di luar, jauh. Goyim. Tapi dengan matinya Tuhan Yesus di kayu salib, maka hukum Taurat dan segala perintahnya dibatalkan. Ya, artinya dulu Taurat menghalangi non-Yahudi mendekat kepada Tuhan. Sekarang Taurat temboknya runtuh. Jadi Yahudi maupun non-Yahudi sama-sama di dalam Tuhan, sama-sama umat pilihan. Hari ini kita menjadi umat pilihan karena kita percaya dan kita mendengar Injil yang benar. Itu umat pilihan artinya. Apakah otomatis selamat? Nanti dulu. Murtad lagi atau tidak? Sebab umat pilihan bisa murtad lagi, dicatat di Alkitab. Jangan sampai hanya menjadi Kristen, tapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Tidak hidup kudus. Itu bukan umat pilihan namanya. Jadi umat pilihan bukan otomatis selamat. Umat pilihan harus mengerjakan tugas yang diberikan Tuhan kepada umat pilihan kita semua. Di kitab Roma jelas sekali bahwa kita semua itu orang berhutang. Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-12. Saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, sudah bangkit ya. Kitab Roma ini menjelaskan demikian. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Hutang supaya kita hidup menurut roh. Sebab barang siapa dipimpin oleh roh Allah, ia adalah anak-anak Allah. Ini sejalan dengan Yohanes 1 ayat 12. Barang siapa menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Amin ya. Jadi umat pilihan, dahulu Israel secara fisik, di perjanjian baru siapapun, Israel maupun non-Israel tidak beda. Tidak ada bedanya. Kalau menyerahkan diri untuk Tuhan, melakukan kehendaknya, taat, umat pilihan. Begitu. Jelas ya Bapak Ibu ya. Saya rasa sangat jelas. Jadi Taurat dengan segala peraturannya dibatalkan. Ya. Ini maksudnya, kalau gitu boleh mencuri ya Pak? Salah, tidak boleh. Hukum Taurat dan segala peraturannya itu dibatalkan, tapi intinya jelas nggak pernah batal. Firman Tuhan nggak pernah gagal, nggak pernah batal. Misalnya, jangan mencuri, jangan membunuh. Oh, di hukum anugerah yang baru, jangankan membunuh secara fisik. Kau ngatain orang lain kafir saja, kau benci orang lain, kau sudah seorang pembunuh. Lebih sempurna hukum yang baru. Hukum kasih karunia dan kebenaran di dalam Tuhan Yesus. Begitu ya. Ada orang yang ngotot, Taurat nggak dibatalkan Pak. Oke, baik. Intinya memang tidak. Disempurnakan tapi di dalam Kristus. Tapi banyak yang dibatalkan di Taurat. Misalnya, hukum sunat fisik nggak perlu lagi. Yang penting sunat hati. Kan begitu kan? Ada banyak yang dibatalkan. Korban bakaran batal, udah nggak perlu, sudah selesai masanya. Makanya Taurat itu dibatalkan, Taurat itu diberikan hanya untuk sementara. Menunggu yang dijanjikan itu datang. Taurat hanya untuk sementara. Ya. Jadi begitu. Oke, kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Mari, co-host silakan. Oke, terima kasih Pak Wignyo atas pemberitaan firman-Nya yang sangat memberkati. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan
aktifkan kameranya dan aktifkan icon raise hand-nya. Oke, selanjutnya ada Ibu Venas. Silakan Bu. Ya, selamat malam Pak Wikno. Selamat malam. Ini saya baru baca nih di satu bimbingan baca Alkitab bahwa orang Yahudi sendiri itu sebagian besar tidak percaya apalagi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Mesias. Dia menganggap bahwa Tuhan Yesus itu adalah sesat. Dan tidak ada Bu, orang Yahudi yang mau pindah ke Kristen. Terus pertanyaannya, bagaimana dengan orang Yahudi sekarang, Pak? Apakah mereka jadi termasuk goyim? Oke, baik. Jadi kalau kita bicara orang Yahudi sekarang, itu macam-macam, Bu. Ada yang sekuler, tidak religius, ada. Tapi ada yang masih ortodoks, yang masih religius, memegang Taurat, tapi tidak percaya dengan Alkitab Perjanjian Baru, sehingga tidak percaya Tuhan Yesus. Tapi sebagian lagi sudah percaya. Mesianik itu percaya Tuhan Yesus. Jadi tergantung individunya, Bu. Tidak bisa dikatakan seluruh Israel, nggak bisa, masing-masing. Ya, begitu, Bu. Ditulis di sini sebagian besar ya orang Yahudi tidak percaya apalagi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Mesias. Ya, itu dibuat tahun berapa, Bu? Nih. Buku itu dibuat tahun berapa? Sekarang. Loh, sekarang 9 kapan? Maret 22. Tahun 22. Dicetaknya mungkin, Bu, tapi yang nulis sudah lama. Ya. Kalau ngomong sebagian besar itu nggak boleh, Bu. Berapa persen? Sudah survei belum? Gitu. Ya, tulis sih. Ya, nah makanya. Tapi nggak penting, Bu. Yang penting adalah begini. Siapapun, bangsa apapun, kalau dia mau bertobat, menerima Tuhan Yesus, ya dia di dalam Tuhan. Begitu. Sederhana saja. Nggak Ya. seperti dulu zamannya Taurat. Kalau zamannya Taurat di luar Yahudi nggak dianggap, Bu. Ya. Begitu, Bu. Baik. Masih pegang Taurat, Pak. Bagaimana? Ya. Orang Yahudi katanya sebagian besar masih pegang Taurat. Oh iya dong, benar. Kan saya sudah jelaskan tadi. Enggak percaya sama. Iya, jadi Sebagian besar nggak tahu berapa persen. jadi anak-anak Allah enggak? Mas, nggak ditulis sih, cuma dia bilang sebagian besar. Iya, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita tahu bahwa orang di luar Yahudi pun sudah bisa menjadi umat pilihan dengan matinya Tuhan Yesus. Ya udah selesai, gitu. Kita nggak usah urusin orang lain. Kita sampaikan firman Tuhan. Kalau orang nggak percaya ya sudah. Oke, Tuhan berkati, Ibu. Ya, berikutnya. Oke, makasih, Pak. Ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan Bapak Hari ya, Pak. Silakan. Silakan, Pak. Iya, maaf tadi keputus. Tadi putus ya, ya. Iya, iya. Mau nanya, Pak, setelah digenapnya nubuatan tentang Mesias, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Setelah itu, nubuatan-nubuatan untuk akhir zaman sampai langit baru, bumi baru itu berarti berlakunya bukan untuk umat Israel secara eksklusif ya. Untuk semua umat Tuhan yang percaya Tuhan Yesus ya. Semuanya, Pak. Betul. Halo. Ya, betul, Pak. Semuanya. Ya. Apakah ada apakah masih ada nubuatan khusus untuk hilang lagi? Ya sudah, lanjut. Oke, selanjutnya ada Bapak Payaman. Silakan Pak Payaman. Silakan, Pak. Shalom, Pak. Shalom. Ini mohon maaf karena saya baru pertama ini ikut, Pak, langsung.
Bapak di kota mana, Pak? Di Samarinda, Kalimantan Timur, Oh, Pak. Samarinda. Oke. Silakan, Pak. Makasih, Pak. Gini, Pak. Jadi, kita umat percaya menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya. Sementara Yahudi kalau datang Tuhan Yesus yang kedua kali, berarti bagi mereka datang yang pertama. Karena sampai sekarang mereka menunggu Mesias. Yang Ya. pertanyaan saya, Pak, apakah kira-kira sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, Yudaisme tetap bertahan, tidak akan percaya, tidak akan berbalik? Bagaimana kira-kira analisa teologi, coba? Makasih. Oke, baik, baik. Menurut saya ya, Pak, Yudaisme tidak mungkin punah. Tetap ada. Cuma jumlah pengikutnya Ya. kita tidak tahu nanti persentasenya berapa. Apakah yang ikut Tuhan Yesus makin lama makin banyak menjadi mesianik, ataukah tetap Yudaismenya persentasenya segitu, kita tidak tahu. Tetapi Alkitab mencatat, Pak, di akhir zaman nanti ada dua saksi. Satu yang memiliki hukum. Hukum di situ Taurat maksudnya. Yaitu orang Yahudi dengan Yudaismenya. Yang kedua yang memiliki kesaksian Yesus. Siapa itu? Orang Kristen. Jadi di akhir zaman ada dua saksi, Pak. Gitu. Nah, jadi menurut saya Yudaisme nggak akan punah juga sih. Karena ada cerita ini. Oh, ya, Pak. Begitu, Pak. Ya, maaf, Pak. Makasih. Satu lagi, Pak, tolong, Pak, ya. Ya, Sekarang ini di gereja masih tetap ada liturgi, penyajian ataupun pembacaan khususnya 10 perintah Allah atau Dekalog. ya. Nah, sementara tadi itu sudah dibatalkan. Bagaimana kira-kira? Oke, baik. Jadi hukum Taurat itu dieksplor oleh para rabi menjadi 613 peraturan, Pak. 613. Nah, itulah yang dibatalkan semuanya. Tetapi 10 hukum Tuhan itu tidak mungkin batal, Pak. Mengapa? Karena dilarang mencuri, masa dibatalkan lalu boleh mencuri? Enggak. Cuma istilah dibatalkan tuh sebenarnya begini, Pak. Ini sudah ya, ini perjanjian yang baru, tapi di dalamnya masih termuat, bahkan disempurnakan gitu. Jangankan membunuh, kau membenci saudaramu aja, kamu sudah seorang pembunuh gitu. Lebih sempurna hasilnya. Jadi kalau mau pakai kata lain begini, ini dibatalkan diganti yang baru, tapi yang baru ini adalah isinya yang lama tapi disempurnakan. Yang nggak penting dibuang, misalnya hukum sunat fisik, korban bakaran, itu nggak usah lagi, udah nggak penting gitu. Nah, jadi kalau bicara intinya dibawa ke perjanjian baru, tapi disempurnakan. Begitu, Pak. Jadi 10 hukum Ya, Tuhan makasih, dibaca ya nggak Apa masalah, ya? nggak apa-apa. Karena intinya tetap, cuma disempurnakan. Gitu. Ya, makasih, Pak. Oke, Tuhan berkati, Pak. Oke, Berikutnya. selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Lubis. Silakan, Pak. Pak Lubis, silakan. Halo Pak Pendeta. Shalom. Salam, terima kasih Pak. Iya, ada beberapa hal yang mau saya konfirmasi. Ya, Yang pertama, setback sedikit ya Pak. ya, Yang pertama, Pak Pendeta sudah jelaskan pada waktu yang lalu bahwa Musa tidak sampai ke tanah Kanaan. betul. Tapi saya salut sama Musa ini Pak, walaupun dikatakan tidak sampai ke tanah Kanaan, tapi anteng aja itu. Iya, Iya kan? Iya, beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang Pak, 3 tahun lagi mau pensiun udah galau Pak. Iya, padahal pensiunan dalam pekerjaan. Iya, tapi ini Musa luar biasa. Pertanyaan Iya. saya Pak untuk konfirmasi. Iya, saya merenungkan gini, apakah karena Musa itu sudah melihat tanah kanan surgawi itu sehingga dia tenang? Ya, buktinya kan dia jumpa dengan Yesus. Apakah karena seperti itu sehingga dia tenang, Pak? Ya, menurut saya ada beberapa kemungkinan, Pak. Yang pertama, pengalamannya bersama Tuhan itu menyebabkan dia tenang. Pengalaman dia bergaul dengan Tuhan selama ini. Kan ditemui Tuhan langsung tuh, Pak. Ya baik. kan? Yang kedua, dia sudah melihat tanah perjanjian dari jauh. Dari puncak Gunung Nebo kan. Puncak Gunung Pisgah itu. Dari jauh kelihatan tuh tanah perjanjian. Dan dia tahu sebenarnya, oh cuma fisik aja. Kan sudah tua juga Musa soalnya. 120 tahun kan.
Jadi Musa nggak bisa lebih tenang. Dan akhirnya Musa sampai juga di tanah perjanjian, Pak. Tapi bersama Elia ketemu Tuhan Yesus. Iya, iya. Pernah muncul di gunung. Itu Nah, kanak-kanak surgawi, boleh kita iya. katakan itu ya, Pak? Nah, Musa adalah nabi terbesar di Israel. Dia luar biasa memang. Memang pernah buat salah, tapi luar biasa Musa. Yang paling dihormati Musa. Gitu, Pak. Iya. Yang kedua, Pak. Ya, Iya. Generasi pertama kan habis itu, Pak. habis. Iya, lanjut generasi kedua. Ya kan? Kecuali Yosua dan Kaleb ya, Pak. Iya. Ya. Oh, kayaknya karakternya sama aja ya, Pak. Tegar tengkuk ya, Pak. Yang kedua ya, Pak. Iya, Pak. Ya mirip-mirip lah, Pak. Iya. Nah, Nanti kita akan bahas di kitab Yosua, Pak. iya. Ketika sampai ke Kanaan, apakah taat? Nanti kita lihat. Iya. Pertanyaan saya kira-kira begini, Pak. Apakah kira-kira Tuhan ya semacam ada penyesalan membuat perjanjian itu, Pak? Eh, Sebenarnya Tuhan tidak pernah menyesal karena buat perjanjian. Yang Tuhan sedih itu kalau orang tidak taat. Itu Tuhan sedih, melawan atau tidak hormat. Itu aja sih. Kalau perjanjian enggak. Karena Tuhan punya rencana nanti perjanjian yang berikutnya itu yang sempurna. Kalau perjanjian yang di Gunung Sinai itu hanya sementara berlakunya. Sampai yang sempurna datang. Sampai yang dijanjikan itu datang, yaitu Kristus. Yang terakhir, Pak. Ya, silakan. Iya. Apakah boleh kita katakan bahwa kita kecipratan dan dapat penawaran yang indah itu menjadi umat pilihan gara-gara bangsa Israel ini tegar tengkuk, Pak? Enggak juga, Pak. Enggak juga. Saya percaya Tuhan mau menyelamatkan seluruh dunia. Cuma melalui Israel. Gitu. Nah, buktinya apa? Buktinya setelah Tuhan Yesus datang, semua bangsa diundang. Jadikan semua bangsa muridku. Nah, gitu, Pak. Memang rencananya begitu. Setelah Mesias datang, seluruh bangsa diundang. Gitu. Jadi rencananya pun seandainya bangsa Israel tidak tegar tengkuk, kita tetap akan kecipratan pada saatnya ya, Pak? Tetap akan ditawarin keselamatan. Pasti, Pak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Bukan orang Yahudi aja loh itu, seluruh dunia. Yohanes Pembaptis berkata begini, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Gitu. Baik, Pak, terima kasih banyak. Tuhan Oke, berkati. Tuhan berkati, Pak. Ya, berikutnya. Oke, selanjutnya ada Bapak Togap. Silakan Pak Togap. Halo Pak Wiknyo, Ya, silakan, Pak. iya terima kasih Pak untuk kesempatannya. Ya, Saya sangat bersyukur dengan Tuhan Yesus sudah punya rencana agung pembatalan hukum Taurat. Kebayang nggak ya mata ganti mata, tangan ganti tangan ya. kalau terjadi kesalahan. Jadi di bumi ini nanti kebanyakan ada orang puntung tangan dan sebagainya dan buta. Tapi kasih Tuhan Yesus besar sehingga hukum kasih jadi yang tertinggi. Pak, tentang kitab Ibrani Pak Wiknyo, Ya. boleh tahukah Pak menurut para ahli sejarah Alkitab, apakah kitab Ibrani ini ditulis oleh Rasul Paulus atau siapa? Karena dalam kitab Ibrani tidak ada tertulis surat dari Paulus. Baik. Baik. Dan kira-kira tahun berapa ya Pak kalau kisaran menurut sejarah? Makasih Pak Wiknyo, Tuhan Yesus berkati. Oke, baik. Jelas. Jadi, kitab Ibrani ini kalau kita perhatikan tata bahasa Yunaninya, itu canggih sekali, Pak. Tingkat tinggi. Nah, tingkat tinggi ini siapa yang menulis? Tidak tertulis. Jadi, kita hanya bisa menduga-duga saja. Mungkin Rasul Paulus, kemungkinan besar. Mengapa? Karena tingkat tinggi grammar Yunaninya itu, tata bahasanya. Nah, selain Paulus siapa lagi? Tidak tahu. Kemungkinan besar Paulus. Tapi ya kita nggak berani memastikan karena nggak tertulis kan. Gitu, Pak. Kalau Itu kisaran soal. tahun pembuatannya Pak dari kitab gulungan mungkin Pak ada penemuan nggak Pak? Tahun pembuatan juga kurang jelas tuh, Pak. Itu hanya dugaan-dugaan tuh. Baik Pak. Itu baik, hanya baik. dugaan. Hanya Tapi kalau konfirmasi. kita baca isinya itu luar biasa sih memang, Pak. Iya luar biasa Pak. Mm-mm. Ya, Baik Pak. Terima Oke. kasih Pak Inyo. Tuhan berkati Pak. Tuhan berkati, Pak.
Silakan Pak Joko. Silakan Pak Joko. Ya, salam, selamat malam Pak. Shalom, selamat malam. Ini menarik sekali nih Pak, pengajarannya dalam sekali Pak. Karena saya jujur belajar dari internet. Jadi perjanjian itu dari awal Bapak bilang menyinggung tentang perjanjian, dalam Kejadian 17 ayat 7, itu Ya. perjanjian itu sebuah yang kekal gitu Pak. Ya, Jadi di situ kalau saya pernah belajar juga, dalamnya perjanjian ada matre. Nah, Ya. matrenya waktu itu darah gitu ya, perjanjian dalam Taurat. Nah, benar. kemudian Bapak tadi menyinggung bahwa ada perjanjian baru. Nah, itu darah Kristus. Artinya isi perjanjiannya tetap gitu loh. Nah, itu isi perjanjian ini saya belajar, Tuhan teh ngajar kayak anak TK, SD, SMP, SMA, Ah. sampai saya mengerti banget gitu loh Pak. Oh, ternyata asik belajar sama Tuhan tuh asik banget gitu loh. Benar Jadi dia sekali, Pak. darah, terus perjanjian yang terakhir itu matrenya, itu kan kalau akad jual beli itu ada matrenya, Ya, itu matrenya diperbaiki gitu loh. Artinya Ya. darah Yesus lah yang tercurah. Nah, itulah. Nah, Benar. saya sangat menarik banget gitu loh. Oh, ternyata dibutuhkan apa namanya ketekunan, dibutuhkan belajar dan belajar. Ternyata Tuhan teh banyak makna-makna yang kalau kita belajar sudah merasa puas, kayaknya saya kadang-kadang mengulang pengajaran Bapak dari suatu kejadian itu aja. Saya ulang lagi aja dapat sesuatu yang baru lagi. Ya. Karena basic awalnya itu dari situ, Pak. ya benar. Basic awalnya manusia dan Tuhan itu adalah satu. Ya, benar. Adalah bisa bercakap-cakap seperti ini. Benar. Nah, itu satu kebahagiaan ternyata gitu loh. Betul. Betul. Makanya dalam Matius 5, berbagailah orang yang haus dan lapar gitu loh akan Ya, kebenaran. benar, Pak. Pokoknya kebenaran, haus dan lapar itu tergantung diri kita. Apakah kita sudah cukup menerima apa kehausan dan lapar itu. Nah, itu Pak, saya makasih banyak. Semakin apa Bapak mengajar tuh, saya hubungkan dengan pengajaran-pengajaran yang lain, masuk semua begitu loh. Puji Nah, Tuhan. jadi isi perjanjiannya tetap hanya mungkin disempurnakan dengan tidak bersunat, sunat hati. Nah, itu Ya. dalam sekali sebetulnya. Ya, betul. Lahir baru itu Pak. Ini saya mau bacakan Gitu, satu Pak. saya mau bacakan satu ayat nih, Pak. Roma 3 ayat 31. Roma 3 ayat 31. Ditulis oleh Rasul Paulus juga. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, kata Rasul Paulus. Sebaliknya kami meneguhkannya. Tadi Rasul Paulus bicara dibatalkan. Sekarang Rasul Paulus bicara diteguhkan. Yang mana nih yang benar? Nah, kita kalau baca Alkitab harus mengerti konteksnya. Yang dibatalkan itu yang sudah disempurnakan. Amin. Misalnya sunat fisik, itu nggak harus lagi, nggak wajib. Nah, misalnya korban bakaran, itu udah nggak usah lagi gitu. Nah, tapi yang inti tetap diteguhkan bahkan. Ya disempurnakan lah maksudnya. Gitu Pak Joko. Oke, makasih Pak. Oke, Tuhan Pak. berkati. Luar biasa ini Pak Joko ini. Berikutnya, Oke, selanjutnya ada Bapak Gistiawan Andreas. Silakan Pak Gistiawan. Ya, selamat malam Pak Bigno. selamat malam. Mau bertanya ya, apakah nubuatan Yesaya pasal 11 ayat 11 dan Zakaria 8 ayat 8 itu nubuatan khusus untuk bangsa Yahudi dipulangkan dipanggil pulang kembali ke Yerusalem itu khusus untuk orang Yahudi atau semua bangsa yang percaya gitu Pak? Ini kelihatannya nubuatan tentang ini Pak, tentang pulang dari pembuangan nih Pak, Dari Babel ya Pak ya? dari Babel. Bukan Kelihatannya yang- itu nih. Tapi bukan- nanti mesti diteliti lagi. Kan kita nanti akan sampai di kitab Zakaria juga Pak. Jadi sementara ini jawabannya kemungkinan besar ini adalah akan pulang dari Babel. Ya, Kalau saya menafsirkannya bangsa Yahudi yang berserakan di seluruh dunia gitu Pak, kembali ke Yerusalem gitu. oh dihubungkan ke sana, yaitu salah satu tafsir Pak. Tapi kita harus lihat latar belakangnya kitab Zakaria ini ditulis untuk siapa. Kemungkinan besar ini pembuangan
balik dari pembuangan, Pak. Oh gitu. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak Wijaya. Oke, Tuhan Tuhan berkati. berkati. Berikutnya, Oke, Ibu selanjutnya Meme. ada Ibu Meme. Silakan Bu Meme. Silakan. Apakah misi Allah, Bapak, memilih bangsa Israel sebagai umat pilihan? Saya mau tanya aja ya, Pak, atau ini betul jawaban saya. Apakah karena juga sebagai Tuhan Allah Bapak kita Yesus, apakah karena Yesus Kristus maka Allah memilih bangsa Israel, ya, Pak? Oh, oke, baik. Jadi sebenarnya Allah memilih Israel itu keputusan kedaulatan Allah. Mulanya begitu. Ketika Allah menemui Abraham, Allah memanggil Abraham, itu kan kedaulatan Allah. Bukan karena Abraham hebat, bukan. Allah pilih Abraham. Kan begitu. Tapi Abraham merespon juga. Meskipun dengan beberapa kali salah juga, tapi merespon dengan baik. Gitu kan? Lalu Allah berjanji pada Abraham. Nah, dari situlah maka Allah punya rencana untuk melahirkan bangsa Israel. Jadi bukan bangsa Israel dipilih, bukan. Melahirkan bangsa Israel. Melalui Abraham, Ishak, lalu Yakub, lahirlah bangsa Israel gitu. Oh, ya Pak, ini jelas sangat. Kalau zaman kita sekarang ini kan sudah masuk ke perjanjian baru. Jadi Pak, Ya. kalau kita sudah menerima Yesus dan percaya kepada Yesus, apakah kita sudah menjadi umat pilihan juga ya? Ya, kita adalah umat pilihan. Benar. Oh, oke. Tapi harus melakukan kehendak Bapak lah ya Pak ya. Justru karena umat pilihan, dituntutnya lebih. Nah, makanya kalau kita baca Alkitab itu, kalau kita sudah mengerti garis besarnya, akan nyambung. Jika engkau memanggilnya Bapa, hendaklah kau hidup dalam ketakutan selama menumpang di bumi ini. Takut apa? Takut tidak memuaskan Bapa. Takut hidupku ini tidak menyenangkan Tuhan. Nah, jadi jelas semuanya. Kita umat pilihan. Sebagai umat pilihan, apa kewajibannya? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kamu itu bangsa kudus. Orang kudus. Kudus, harus kudus hidupnya. Gitu. Ya Pak, ini baru aku nyambung Pak. Dulu nggak nyambung. Dulu nggak nyambung ya? Dulu nggak nyambung betul Pak. Masih sesat Pak. Oh, Benar, bingung. ya. Jelas ya sekarang ya. Iya, jelas banget Pak. Puji Tuhan. Makasih ya Pak. Ini ada satu pertanyaan saya. Ya. Ini pengalaman hidup saya Pak. Sekitar saya ini ya. Ya. Begini, kalau saya ada nanya, dia memang non Kristen ya Pak ya. Dia tanya kepada saya. Kalau saya mau tanya ya, kalau orang Kristen itu kalau mati bisa nggak dibakar gitu ya Pak? Saya nggak tahu jawab. Oke, baik. Jadi begini, sebenarnya cara kematian seseorang tidak menentukan selamat atau tidak. Misalnya, ada seorang yang naik pesawat, lalu pesawatnya terbakar. Kalau pesawatnya terbakar kan daging orang itu pecah kan kemana-mana. Udah pecah, terbakar, masuk ke laut. Masuk di laut, dagingnya dimakan ikan. Habis. Iya kan? Nggak masalah mau dibakar, mau dikubur, mau di apa. Semuanya akan lenyap. Dikubur masih ada emang kalau sudah 100 tahun. Pasti hancur juga, apalagi sudah jadi mall, hancur semuanya. Jadi tidak masalah mau dikremasi boleh, dikubur boleh, ya. Nggak masalah. Kenapa? Nanti kebangkitan Tuhan tidak pakai lagi dulu mana tulangnya, enggak dicari. Nanti kebangkitan roh kita itu diberi tubuh yang baru. Tubuh kita yang baru itu nggak bisa mati lagi. Kalau pakai yang lama nanti mati lagi. Gitu. Jelas ya? Selamat, Pak. Ya, makasih ya Pak. Oke, Tuhan berkati. Yang terakhir ya, Pak Raffi. Iya Pak. Silakan Pak Kasli. Ya, shalom Pak Wiknyo. Shalom. Saya ingin menanyakan sehubungan dengan pertanyaan dari Pak Yoman tadi, Pak ya. Tadi Pak Wiknyo menjawab karena ada dua saksi, Pak ya. Betul, Pak ya? Ya, betul. Nah, apakah saksi yang dimaksud oleh Pak Wahyu itu yang ada di kitab Wahyu 11, Pak? Yang mengenai dua saksi yang biasanya banyak orang tafsirkan itu Musa sama Elia, Pak ya? Wahyu 12 ayat 17. Wahyu 12 ayat 17. Saya bacakan ya Pak.
Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Apa itu? Siapa itu? Yang menuruti hukum-hukum Allah. Nah, yang menuruti Taurat siapa, Pak? Israel. Bicara soal hukum itu Israel. Israel, oke. Dan memiliki kesaksian Yesus. Siapa yang memiliki kesaksian Yesus? Orang percaya zaman sekarang, Kristen. Itu Pak maksudnya. Oh, bukan di Wahyu ayat pasal 11 Pak ya, lain ya. Wahyu 12 ayat 17. Iya, maksud saya saksi ini beda dengan yang saksi yang pasal 11 kan Pak ya? Beda ya. 11 ayat berapa Pak? Wahyu pasal 11 kan yang menceritakan mengenai dua saksi Allah Pak. Kan itu yang Pak yang maksudkan ya. Oh ya. Dua saksi ini kemungkinan kan besar. banyak yang menafsirkan Musa sama Elia Pak. Kalau yang 12 ini kan lain ini Pak. Lain, beda Pak. Beda. Di akhir zaman ini kalau mau tahu Allah yang benar yang mana, tanyalah kepada dua saksi itu. Orang Israel atau orang Kristen. Oh, yang pasal 12 Pak ya. Oke, Iya. Pak. Thank you Pak. Iya. Oke, puji Tuhan. Malam ini selesai ternyata ya. Oke. Begitu ya. Terima kasih ya Daniel sudah jadi co-host. Bapak Ibu sekalian, mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan untuk belajar firman-Mu, agar setiap kami mendapatkan asupan bagi jiwa kami, makanan yang sehat, agar jiwa dan roh kami sehat, mengerti kehendak Tuhan, mengerti kebenaran, agar seluruh hidup kami terarah lurus kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, mohon berkati gerejamu di tempat ini, berkati channel kami, agar dari ke hari semakin banyak orang menemukan channel yang benar. Akan semakin banyak orang yang mau mendengar dan mengerti, sehingga namamu dipermuliakan. Terima kasih untuk tangan-tangan yang mendukung. Terima kasih untuk semuanya, kesempatan yang ada pada kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan sudah berkati setiap kami yang mendengar dan mengerti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.